Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Jadi sebelum saya membacakan ayat suci Al-Quran, terlebih dahulu saya akan bercerita sedikit pengalaman-pengalaman saya yang mungkin ini bisa menjadi motivasi ataupun penyemangat buat teman-teman yang ada di sini supaya lebih giat lagi dalam hal belajar Al-Quran, mendekatkan diri dengan Al-Quran, dan lebih khusus menjadi para ahlullah yang menjadi kekasihnya Allah, ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Yang saya hormati yaitu pimpinan Pondok Qudratullah Abu Kiai Haji Ahmad Syafiq Hidayatullah Al-Hafiz, dan juga beserta keluarga besar Pondok Pesantren Qudratullah dan seluruh santriwan-santriwati yang ada di sini. Alhamdulillah, saya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan untuk bertemu dengan teman-teman semua, bersilaturahmi, bermuwajahah, apalagi Masya Allah menyaksikan betapa antusiasnya teman-teman yang ada di sini. Masya Allah, menambah gairah semangat saya ya. Karena insya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah nanti saya mempunyai cita-cita ingin membangun pondok pesantren juga ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan mudah-mudahan Allah ridha ya min rabbal alamin ya. Saya berada di sini disaksikan oleh teman-teman semua, itu tidak mudah melangkah sampai di detik ini ya. Dulu orang tua saya, yaitu ibu saya, sebelum saya lahir, ibu saya selalu mendengarkan Al-Quran, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, murotal atau enggak tilawah di kaset-kaset ataupun di radio, sambil mendengarkan bacaan Al-Quran, sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak saya kelak menjadi seperti ini ya Allah. Doa dari seorang ibu, Masya Allah, karena doa itu dari seorang ibu, Allah ijabah ya, Allah jawab ya. Ketika saya lahir dan ketika waktu saya masih berusia kira-kira umur 3-4 tahun ya, saya mempunyai kebiasaan yang berbeda di antara teman-teman saya. Ketika teman-teman saya yang lain itu asik dengan nyanyiannya, asik dengan permainannya, tapi di sisi lain saya asik aja dengan lagu-lagu Al-Quran, dengan murotal. Misalkan sambil bermain bersama teman-teman, sambil ngaji aja. Misalkan sambil main layang-layang, misalkan sambil lihat layang-layang sambil ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin, dan seterusnya. Misalkan ketika layang-layangnya naik, ikut naik suara saya. Layang-layang turun, ikut turun juga suara saya. Begitu umpamanya. Tapi ada hal penting yang perlu kita
tanamkan dalam diri kita, yaitu bagaimana kita menanamkan kebiasaan untuk terus membaca Al-Quran. Insyaallah. Ya, bahkan kebiasaan saya tidak mengenal tempat, teman-teman. Sampai saya ngaji di toilet. Ya, mohon maaf, ngaji di toilet. Saking keasikannya dengan membaca Al-Quran. Tapi begitulah, di situ terlihat, tergambarkan bahwa Allah memberikan anugerah kepada saya berupa suara yang bagus, berupa suara yang indah. Allah titipkan kepada saya. Ini adalah amanah dari Allah, berupa suara yang indah. Jadi di antara teman-teman jika merasa mempunyai suara yang bagus, suara yang indah, manfaatkan untuk membaca Al-Quran, untuk belajar Al-Quran, Masya Allah. Ya, jangan digunakan untuk hal-hal yang lain, karena ini merupakan tanggung jawab kita, amanah dari Allah yang akan kita tanggung jawabkan di akhirat kelak. Ya, mulailah saya ikut MTQ, Masya Allah. Ya, ikut MTQ yang pertama diajarkan oleh guru saya itu bukan lagu-lagunya. Ya, kan kita kenal lagu di dalam Al-Quran itu ada Bayati, ada Soba, Hijaz, Nahawan, Sika, Ros, Jiharka. Nah, tapi yang diajarkan pertama kali oleh guru saya yaitu tentang makharijul huruf dan tentang tajwid. Ya, kita harus belajar tentang makharijul huruf dulu, tajwid dulu, baru setelah itu belajar tentang lagu-lagu Al-Quran. Nah, ketika sudah belajar tajwid, belajar lagu. Ada namanya lagu Bayati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada lagu Sabah. Ar-Rahmanir Rahim. Ada lagu Hijaz. Malik Yawmiddin. Ada lagu Nahawan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada lagu Ras, Ihdinas siratal mustaqim. Ada lagu Sika, Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang terakhir lagu Jiharka, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu lagu-lagu di dalam Al-Quran. Ya, kalau teman-teman bisa dipraktekkan dalam bacaannya, dalam murojaahnya, luar biasa. Hati kita akan tenang ketika melakukan Al-Quran. Nah, ketika saya ikut MTQ di Singapura itu melawan negara-negara ASEAN, teman-teman. Ya, berkahnya Al-Quran ketika dibacakan pengumuman dan saya juara 1, langsung dipanggil oleh Presiden SBY waktu itu, tampil di Istana Negara. Pertama kali saya masuk TV saat itu, TVRI. Kata keluarga saya di kampung, "Oh, Samsuri udah masuk TV, udah jadi artis sekarang." Insya Allah. Iya, berkah Al-Quran, teman-teman. Bayangkan saya yang lahir di kampung, belajar biasa saja di kampung itu, belajar Al-Quran, tapi Masya Allah, dengan kerja keras kita, Masya Allah, pergi kemana-mana gratis gitu. Naik pesawat gratis, Masya Allah. Apalagi sampai keliling Indonesia, sampai ke berbagai negara, ke Amerika, ke Turki, ke Tanzania, Masya Allah. Berkah Al-Quran, teman-teman. Ya, itu sudah di dunia. Belum lagi nanti kita kalau istiqomah dengan Al-Quran, insya Allah lebih dari itu yang Allah berikan. Nah, ada hal penting yang ingin saya berikan kepada teman-teman, bahwa di dalam sebuah hadis Rasulullah, beliau bersabda, "Inna Allah yarfa' bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah itu mengangkat derajat orang-orang setinggi-tingginya dan merendahkan derajat orang-orang dengan Al-Quran. Jadi alhamdulillah, saya sudah merasakan bagaimana Al-Quran ini
mengangkat derajat saya. Ya. Orang tua saya, Masya Allah, dengan Al-Quran saya bisa memberangkatkan umroh kedua orang tua, bersama mertua, bersama istri, karena Al-Quran. Memberangkatkan haji kedua orang tua karena Al-Quran. Sekolah gratis, sampai ditawari jadi polisi kemarin. Waktu pulang dari Turki itu ada Kapolda NTB tawarin jadi polisi, tapi saya nggak pede jadi polisi. Ya, tapi semua itu karena Al-Quran. Saya berada duduk di depan teman-teman ini karena Al-Quran. Jadi luar biasa. Ya, maka dari itu teman-teman, saya mengajak kepada teman-teman semua, mari kita istiqomah untuk semangat belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran, lebih-lebih bisa mengamalkan apa yang kita pelajari dalam Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Karena tadi di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, qila man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka ya Rasulullah? Kata para sahabat. Rasulullah menjawab, qala hum ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh. Mereka adalah ahli Al-Quran. Mereka menjadi keluarganya Allah, dan mereka akan menjadi orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Quran. Ya, mungkin hanya demikian sedikit pengalaman atau cerita dari saya. Mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan semangat, motivasi buat teman-teman untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Kalau teman-teman ingin menyimak, saya akan membaca surah Maryam Surah Maryam ayat ke-40. Ya. Izinkan saya untuk membaca Al-Quran. Ya, barangkali mungkin ini enggak sampai sejam, Ustaz. Karena kelamaan, enggak kuat juga saya. Insyaallah, tapi sebisa saya menampilkan yang terbaik khusus buat santriwan, santriwati Pondok Pesantren Qudratullah.